Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alda Jeli Magdalena Bulele dengan NIM 03-2021-003, mahasiswa NERS 1A, Stike Santa Elizabeth Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sistem perkemihan itu. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereaborisi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol sejumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. 3. Menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, urea, dan asam urat. 4. Membantu hepar untuk mendetoksikan racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Yang pertama kita masuk pada ginjal. Ini adalah ginjal. Ginjal ini merupakan saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungannya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cengkungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm, dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lonus hepatitis dextre. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi 2, yaitu korteks dan medula. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal, sedangkan medula terletak lagi profundus. Banyak terdapat ductuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu nefron cortalis dan nefron juxtamedullaris, yang dapat dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron contractile terletak pada bagian luar korteks dengan lengkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Nefron juxtamedullaris yaitu nefron yang glomerulnya terletak di dalam korteks dekat dengan corte medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali di cortex. Saraf ginjal terdiri dari 15 ganglion. Ginjal mendapat pensyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama dengan pembuluh darah yang masuk ginjal. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Ginjal mempertahankan homeostasis, stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan osmolaritas konsentrasi zat terlarut.
sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui vena renalis, darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter atau menit. Fungsi ginjal mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengoreksikan cairan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Mengatur keseimbangan asam basa, ginjal akan mengoreksikan urine sesuai perubahan pH. Darah pH urine bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Mensekresikan sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain yaitu zat toksit, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. Produksi hormonal eritropoietin, ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal mengekresi hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Masuk kita pada ureter. Ini adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kira-kira 20 sampai 30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang infeksi dan sumbutan. Ureter terbagi menjadi dua, yaitu ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Ureter pars pelvica berada dimulai dari persalingan fasa ilika sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipokrika, dan arteri vesikalis inferior. Perserapan ureter merupakan cabang dari plexus mentalixi inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Seperti bawah dari ureter tersisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervun. Sekarang kita masuk pada kandung kemih. Ini adalah kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah organ berongga untuk menampung urin yang terletak di sebelah inferior, tepat di belakang os pubis atau tulang panggul yang dapat dipalpasi dan diperkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri 3 lapis otot polos yang berfungsi untuk menggosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korpus berbentuk ruang yang berdinding otot. Leher atau kolum berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinari terletak di belakang spimisis pubis. Perserapan utama kandung kemih adalah nervus pelvicus yang berhubungan dengan mendula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan mendula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe
persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypotrichus. Sekarang kita masuk pada uretra. Ini adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urine keluar dari kandung kemih. Ada dua sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna dan ada di atas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatik. Sphincter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas saluran dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Konsep berkemih yaitu urin. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin berkonsentrasi mengandung sedikit air dan produksi sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Karakteristik urin. Urin terdiri dari 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buangan nitrogen, urea dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleot, dan kreatin fosfat dalam jaringan otot. Asam kristal atau asam hipurat berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. Keton berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Elektrolit berisi ion natrium, klorium, kalium, amonium, sulfalsafat, kalsium, dan mengandung hormon katabolik. Hormon katabolik secara normal ada dalam urin. Zat kimia lain berisi jenis toksin, pigmen, vitamin, atau enzim dalam jumlah kecil. Konstituen abroma berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Normalnya, urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan berwarna kuning pucat. Kuning pekat, urin memiliki aroma khas amoni dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,8 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengonsumsi makanan tinggi protein akan meningkat keasaman urin. Berat jenis urine antara 1,001 sampai 1,035. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, augmentasi atau sekresi. Pengumpulan proses filtrasi pembentukan urine dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membrane filtrasi di glomerulus, akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsula Bowman. Hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Pembentukan urine, proses reabsorpsi. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang melewati ginjal umumnya akan diserap kembali. Namun ada pasien dengan diabetes glukosa di dalam filtrasi atau ikut keluar bersama urine. Proses sekresi adalah
tahap akhir pembentukan urine. Saat proses reabsorpsi terjadi pada saat yang sama, zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urine dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan. Urine kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya urine mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama, kandung kemih secara progresif tersisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 mil. Otot kandung kemih akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urine, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga stigfer eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urine dapat keluar. Urine normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 sampai 2 mil atau per menit. Yang dikontrol gelombang peristatik. Secara fisiologis ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu yang pertama, kapasitas kantung kemih yang adekuat. 2. Pengosongan kandung kemih yang sempurna. 3. Berlangsung dalam kontrol yang baik. 4. Setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kandung kemih bagian atas dan ginjal. Demikianlah penjelasan materi saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Semoga bermanfaat bagi penonton. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau salah, mohon dimaklumi. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk Stike Santa Elizabeth Medan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.